maka hendaklah melihat atau memperhatikan setiap manusia terhadap makanannya. Ini kata-kata perintah ya, dalam yang menunjukkan perintah. Hendaknya setiap kita manusia memperhatikan, melihat, memikirkan terhadap makanan, yang dengan makanan itulah kita bisa hidup di dunia ini ya, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anna sababnal ma'a sabba, bahwasanya kami Allah taala mencurahkan air hujan dengan deras ya. Allah menurunkan air hujan dari langit untuk kehidupan kita semuanya. Tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan baik ya, dengan sebuah belahan yang baik. Jadi Allah menurunkan air hujan turun ke bumi, dan Allah menghidupkan berbagai macam tanaman yang ada di muka bumi ini. Fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di dalamnya. Ha di sini adalah kembalinya ke al-ard ya, kepada bumi. Habba yaitu biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur serta sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun serta kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'al lakum wa li an'amikum, itu adalah sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian ya. Kita lanjut kepada al-munasabah ya, keterkaitan ayat 24 sampai 32 dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Al-munasabah atau keterkaitan, relevansi. Ba'da bayanid dalail ala qudratillahi ta'ala, setelah penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa ti'dadi ni'amihi fil anfusil basyariyah awidzawat, dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah kepada jiwa-jiwa manusia atau kepada seluruh benda-benda yang ada di dunia ini. Dzakarallahu dalaila al-afaq, Allah Ta'ala menunjukkan dalil-dalil, bukti-bukti yang ada di alam raya ini ya. Jadi ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini adalah menjadi bukti tentang kebenaran ayat-ayat qauliyah. Wa 'addada an-ni'ama allati yahtaju ilaiha al-insan li qiwami hayatihi, dan Allah memberikan penjelasan dalam jumlah yang detail, yang banyak tentang nikmat-nikmat yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam rangka untuk menopang kehidupannya di dunia ini ya. Ini adalah relevansi ayat-ayat yang kita baca di paragraf ini ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah setiap manusia memikirkan, menggunakan akal pikirannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanannya, yang dengan makanan itulah dia bisa hidup dan menjadi sebab kehidupan. Kita bisa bertahan, bisa bernafas, kita bisa mendapatkan energi dari makanan tersebut, dan hendaknya kita juga bisa berpikir bagaimana Allah Ta'ala mengaturnya, mengatur alam raya tersebut, kemudian menyediakan segala kebutuhan kita tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri semuanya ya, serta menunjukkan tentang atau menjadi dalil ya tentang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang di muka bumi ini, yang itu adalah bisa menjadi
kehidupan kita semua, fisik kita semua setelah sebelumnya kita tidak berharga ya, menjadi tulang belulang yang tidak berguna, maka kita dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, dengan semua yang disediakan itu, kita bisa hidup dengan baik di muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang tata cara bagaimana menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Anna sabamnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Bahwasanya kami turunkan air dari langit atau berupa awan ya, diturunkan di atas bumi ini dalam keadaan yang sangat deras, dalam jumlah yang banyak. Allah mencurahkan air hujan yang kemudian dengan air itulah Allah memberikan kenyamanan di muka bumi ini, bisa mengairi kebutuhan-kebutuhan yang ada di muka bumi ini ya, segala macam jenis tanaman yang ada di muka bumi ini, yang muncul di muka bumi ini dengan berbagai macam, apakah bentuknya kecil ataukah bentuknya besar, apakah dalam bentuk yang memiliki syakal atau memiliki bentuk tertentu yang berbeda-beda, yang memiliki warna dan rasa yang berbeda-beda, serta berbagai macam tujuannya, apakah dalam rangka untuk kita makan semata-mata, kita konsumsi, ataukah kita jadikan sebagai obat, ataukah dalam rangka untuk makanan ternak atau binatang ternak kita. Nah, itu semua adalah yang diberikan Allah Ta'ala, yang secara ringkas dalam ayat-ayat ini Allah menunjukkan 8 jenis tumbuh-tumbuhan di dalam ayat-ayat ini yang ada di alam raya ini ya. Jenis pertama dan ketiga adalah habba wa inaba wa qadbah. Kami tumbuhkan di muka bumi ini habba, yaitu biji-bijian seperti gandum ya, kalau di kita adalah padi, kemudian juga jagung dan sebagainya, yang itu menjadi makanan pokok kita. Wal a'nab al mutanawwi'ah, yaitu jenis-jenis anggur yang bermacam-macam ya. Ada yang hijau, ada yang ungu dan lain sebagainya, ada yang basah, ada yang kering dan sebagainya ya. Kemudian wa qadba itu adalah sayur mayur dengan berbagai macam jenis macamnya yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi makna disebutkannya jenis-jenis tumbuhan yang ada di sini yaitu berupa biji-bijian, kemudian anggur dan sayur mayur ini adalah menjadi prioritas ya, karena kita pada umumnya manusia mengkonsumsi yang tumbuh yang berupa biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran itu. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 adalah wa zaituna wa nakhla, yaitu zaitun dan kurma. Yang ini tumbuh di jazirah Arab sana ya, yang itu menjadi kebutuhan pokok mereka. Wa hadaiqa ghulba, serta kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan ya. Kebutuhan atau kebun-kebun yang rindang yang kalau di kita sangat banyak ditumbuhi dengan berbagai macam jenis buah-buahan ya, terutama di Malang Raya ini banyak sekali. At-tufah ini adalah apel yang kemarin ya mendapatkan musibah saudara-saudara kita di Batu ya, dengan terjadinya puting beliung, tidak sedikit pohon-pohon apel yang tumbang dan buah-buahnya yang rusak ya. Mudah-mudahan segera dipulihkan ya, dan insya Allah semua itu adalah mendapatkan atau ada hikmah di balik itu semua ya. Jamaah sekalian, saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi tentang hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil ayat-ayat kauniyah di dalam ayat-ayat ini ya, yaitu anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kami curahkan dari langit, yaitu berupa hujan ya, yang sangat deras. Jadi sedikit kita tambahkan ya tentang keajaiban hujan menurut Islam di sini ya, supaya kita mendapatkan informasi ya tentang kaitannya ayat-ayat qauliyah yang telah disebutkan di Al-Qur'anul Karim ya,
yang mana para ilmuwan telah mengkaji sebelum turunnya ayat ini dengan kajian-kajian yang sangat panjang waktunya, yang sangat menelan waktu dan biaya dan sebagainya, tetapi kemudian Al-Quran menjelaskan tentang proses hujan ini dengan detail ya. Jadi para ilmuwan telah mempelajari berbagai jenis awan dan menyadari bahwa awan pembawa hujan itu terbentuk dengan sistem dan urutan tertentu. Bentuknya pun tertentu dan terkait dengan jenis angin dan tipe awan. Salah satu awan pembawa hujan adalah awan cumulonimbus ya. Ahli cuaca telah mempelajari pembentukan jenis awan ini dan bagaimana ia menghasilkan hujan, es serta petir. Ini berdasarkan penelitian ya para ilmuwan. Nah, awan jenis cumulonimbus ini melewati urutan berikut ini untuk menghasilkan hujan. Yang pertama, awan didorong oleh angin. Jadi awan cumulonimbus ini mulai terbentuk ketika angin mendorong beberapa awan kecil ke daerah tempat berkumpulnya awan-awan ini. Kemudian proses berikutnya ada proses penyatuan. Awan-awan kecil ini bergabung, menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Dan proses yang ketiga adalah proses penumpukan. Ketika awan-awan kecil ini bersatu, dorongan ke atas pada bagian dalam awan yang semakin besar ini meningkat. Dorongan ke atas pada bagian tengah awan lebih kuat dibandingkan dengan pada bagian pinggirnya. Alhasil tubuh awan ini tumbuh semakin besar secara vertikal, sehingga seolah-olah awan ini ditumpuk-tumpuk. Pertumbuhan ke atas ini menjadikan tubuh awan mencapai daerah yang lebih dingin pada lapisan atmosfer atas. Di sanalah tetesan-tetesan air dan butiran es terbentuk dan mulai tumbuh semakin besar. Ketika butiran air dan es ini telah lebih besar dan berat dibandingkan dengan dorongan ke atas yang menjangga mereka, jatuhlah air dan es ini sebagai gerimis hujan ataupun hujan es. Ini keterangan secara ilmiah ya, yang mungkin dari sisi keilmuan yang berlatar belakang punya keilmuan di bidang alam ini insya Allah mudah ya untuk menyerapnya, tapi bagi yang awam mungkin kurang bisa memahaminya ya. Nah, kurang lebih seperti inilah bentuknya ya. Jadi pada gambar A itu awan-awan kecil yang terpisah-pisah. Kemudian pada gambar B, ketika awan-awan kecil ini bergabung bersama, dorongan ke atas pada bagian tengah awan yang lebih besar semakin meningkat, sehingga awan ini tumbuh ke atas. Butiran air diberikan tanda bintik-bintik hitam yang ada di ini ya, warna biru ini. Nah, kemudian awan cumulonimbus ini setelah ditumpuk ke atas, maka air hujan turun darinya. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya ya. Jadi ini berdasarkan teori yang ditemukan oleh para ilmuwan ya, yang bisa kita pelajari bersama dan menjadi informasi yang penting bagi kita semua. Yang kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang tahapan-tahapan itu ya. Jadi ini sekaligus mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran, yang persis sama dengan alam nyata ini ya. Misalnya di surat An-Nur ayat 43, Alam tara anna Allah yusji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalih. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih. Jadi ada 3 yang saya tebali ini ya. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Ini isyarat-isyarat, dalil-dalil qauli yang ada dalam Al-Quran ya, yang bisa kita lihat pada fenomena kenyataannya. Lebih rinci lagi di surat Ar-Rum ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha
fatuthiru sahabah fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Ya. Allah lah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki olehnya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ya. Hujan adalah sesuatu yang kita harapkan merupakan rahmat dari Allah Ta'ala, ya, yang hari-hari ini sangat atau jarang ya kita dapatkan. Akhir-akhir ini mudah-mudahan segera diturunkan hujan ini oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan rahmat yang sangat penting, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, ya. Jadi dari ayat-ayat itu bisa kita ambil kesimpulan, ya, tentang 3 tahapan terjadinya hujan. Tahap pertama, Allah dialah yang mengirimkan angin, gelembung-gelembung udara yang tidak terhitung jumlahnya dibentuk oleh buih-buih di lautan yang secara terus-menerus pecah dan mengakibatkan partikel-partikel air tersembur ke udara menuju ke langit. Partikel-partikel ini yang kaya akan garam kemudian terbawa angin dan bergeser ke atas menuju atmosfer. Partikel-partikel ini disebut dengan aerosol, membentuk awan dengan mengumpulkan uap air yang naik dari lautan sebagai tetesan-tetesan oleh sebuah proses yang dikenal dengan jebakan air, ya, di sekelilingnya, ya. Jadi kalau ada dari Jasa Tirta membuat rekayasa, ya, pembuatan hujan buatan, atau ini membutuhkan biaya yang tidak ringan, ya, tidak sedikit. Satu kali proses itu tidak kurang dari 1 miliar untuk bisa menghujani satu titik, ya, misalnya di Malang, di wilayah mana diambilkan dari Karangkates atau Lahore sana air-airnya, nah ini direkayasa, itu menghabiskan biaya yang besar. Nah, kita mendapatkan hujan secara gratis dari Allah Ta'ala, maka harus kita syukuri, ya. Proses yang kedua, tahap kedua adalah lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadi bergumpal-gumpal. Jadi awan terbentuk dari uap air yang mengembun di sekitar kristal-kristal garam atau partikel-partikel debu di udara. Karena tetesan-tetesan air di sini sangat kecil, yaitu kurang lebih diameter antara 0,01 sampai 0,02 mm, ya. Awan mengapung di udara dan menyebar di angkasa sehingga langit tertutup oleh awan. Kemudian pada tahapan ketiga dalam Al-Quran, yang artinya lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun di partikel-partikel air yang mengelilingi kristal-kristal garam dan partikel-partikel debu mengental dan membentuk tetesan-tetesan hujan, sehingga tetesan-tetesan tersebut yang menjadi lebih berat dari udara meninggalkan awan dan mulai jatuh ke tanah sebagai hujan, ya. Inilah proses di mana Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita semua, ya, 3 proses yang itu dibenarkan oleh teori ilmiah. Yang kemudian kalau kita lihat di surat Az-Zukhruf ayat 11, di sini Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Terjemah arti dari ayat ini adalah, dan yang menurunkan, Allah yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, ya. Ma'an biqadarin. Jadi air bukan sembarang air, tapi ada ukurannya, ya. Ada takarannya yang detail, tidak kurang tidak lebih. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur, ya. Tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya kering
rumput-rumput yang menguning ya, kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan, nah ini akan bisa menjadikan hijau, menjadikan tumbuh ya. Dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Dr. Wahba Zuhaili memberikan komentarnya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan oleh kalian, oleh kita semua, dan dia tidak menurunkannya dalam bentuk hujan yang sangat besar yang disertai dengan angin topan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah sebagaimana cara menghidupkan itulah kalian akan dikeluarkan dari dalam kubur kalian, lalu kalian menjadi hidup kembali ya. Jadi kalau air sesuai dengan kebutuhan itu bermanfaat. Tapi kalau air terlalu banyak akan terjadi banjir dan justru menjadi musibah ya. Inilah yang didapatkan kita dalam hikmah ayat ini ya. Nah, penjelasan secara ilmiah terkait dengan ayat ini diantaranya disampaikan oleh seorang pakar di bidang ilmuwan ya, yaitu Harun Yahya. Beliau mengatakan bahwa hujan turun ke bumi dengan takaran yang tepat. Takaran yang pertama yang berhubungan dengan hujan tentulah kecepatan turunnya ya. Benda yang berat dan ukurannya sama dengan air hujan, bila dijatuhkan dari ketinggian 1200 meter akan mengalami percepatan terus-menerus dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 558 km per jam. Jadi sangat cepat, luar biasa ya. Akan tetapi rata-rata kecepatan jatuhnya air hujan itu hanya 8-10 km per jam ya. Air hujan jatuh ke bumi dengan kecepatan yang rendah karena titik hujan memiliki bentuk khusus yang mampu meningkatkan efek gesekan atmosfer dan membantu hujan turun ke bumi dengan kecepatan yang lebih rendah. Jadi memiliki bentuk yang khusus, sehingga dengan bentuk yang khusus inilah cara turunnya itu tidak melesat dengan kecepatan yang tinggi ya, tapi dengan kecepatan yang terukur. Nah, sehingga ma'an biqadarin di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11 tadi memang betul-betul ini adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya. Allah Ta'ala yang telah membuat atau telah menurunkan hujan dengan kecepatan yang terukur, dengan kadar yang terukur, yang itu akan bisa memberi manfaat kita semua ya. Lanjutannya, andaikan bentuk titik hujan itu berbeda, atau andaikan atmosfer tak memiliki sifat gesekan, maka bumi akan menghadapi kehancuran setiap hujan turun ya. Karena dari kecepatan kurang lebih tadi ya 1200, ketinggian minimum awan hujan adalah 1200 meter itu. Sehingga efek yang ditimbulkan satu tetes air hujan yang jatuh dari ketinggian tersebut sama dengan benda seberat 1 kilogram yang jatuh dari ketinggian 15 cm. Nah, kira-kira ya seperti apa ya. Jadi Allah Ta'ala membuat dengan ukuran dan bentuk yang seperti itulah untuk hikmah bagi kita semua ya. Awan hujan pun dapat ditemui pada ketinggian 10.000 meter, dan pada kasus ini satu tetes air yang jatuh akan memiliki efek yang sama dengan benda seberat 1 kilogram yang jatuh dari ketinggian 110 cm dalam 1 detik. Kira-kira 16 juta ton air menguap dari bumi. Jadi semakin tinggi ya, kalau tadi 1200 sama dengan kecepatan benda 1 kilogram dilepaskan dari ketinggian 15 cm, kalau awannya lebih tinggi 10.000 meter, maka seperti jatuh dari 110 cm akan memecahkan kaca, akan memecahkan benda-benda yang ada di bumi ini. Ini kalau logika pada umumnya, tapi Allah Ta'ala membuat dalam ukuran yang tertentu ya, tidak membahayakan bagi benda-benda yang ada di bumi ini. Jumlah itu sama dengan jumlah air yang turun ke bumi dalam 1 detik.
Jadi 16 juta ton air yang menguap itu sama dengan jumlah air yang turun ke bumi dalam 1 detik saja. Sehingga dalam 1 tahun diperkirakan jumlah ini akan mencapai 505 kali 1012 ton. Air terus berputar dalam daur yang seimbang berdasarkan takaran, ya. Ma'an biqadarin, ya. Inilah mukjizat ilmiah yang telah kita buktikan bersama-sama. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan sedemikian rupa, ya, yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita buktikan kebenarannya di alam nyata ini. Baik, ini tambahan, ya, untuk tadabbur ayat yang terkait di surat Abasa, ya, yaitu terkait dengan turunnya hujan. Ma'an anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, kami turunkan hujan ini yaitu dengan ukuran, ya, sabba, dengan sebuah curahan yang terukur. Jamaah sekalian, pembahasan berikutnya tentang fikul haya awil ahkam, ya. Jadi fikih kehidupan ataupun hukum-hukum yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang singkat tersebut, ya. Talat al-ayat ala ma ya'ti, ayat-ayat di atas menunjukkan poin-poin hukum sebagai berikut. Yang pertama, amarallahu atau amrullahi ta'ala bin nazar wal istidlal. Perintah Allah Ta'ala kepada kita semua untuk melihat, untuk memikirkan, wal istidlal, mengambil dalil, wat tadabbur, untuk menghayati, ila ta'amil ladzi yatanawaluhul insan, kepada makanan yang kita konsumsi, itu, ya. Makanan yang tersedia yang kita konsumsi itu bagaimana Allah menciptakannya, wa ya'ishu bihi, dan kita hidup dengannya. Kaifa tabbarallahu amrahu, bagaimana Allah mengatur urusannya itu, sehingga Allah terus menerus, ya, dalam aturan tersebut, mengatur tersebut setiap waktu, setiap saat, ya. Min inzalil ma'i minas sama, berupa menurunkan air dari langit. Thumma syaqqal arda bin nabat, kemudian Allah membelah bumi dengan munculnya tumbuh-tumbuhan. Au bil hirasati 'ala dawab, ya. Allah memberikan minuman atau makanan kepada binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Au bil alat, ya. Jadi Allah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan, kemudian membelah bumi tersebut, kemudian dengan itulah Allah Ta'ala akan menghidupkan segala macam yang ada di muka bumi ini, ya. Wa ikhraji anwa'in nabat al-mukhtalifah, dan Allah memunculkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam, walaupun bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasanya berbeda. Sama-sama manisnya, antara manisnya apel dengan manisnya mangga berbeda. Bahkan antara jenis apel pun juga berbeda-beda. Bahkan satu pohon pun antara buah satu dengan yang lain, walaupun satu pohon itu juga berbeda-beda, ya. Inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua, zikrullah Ta'ala thamaniyata anwa' minan nabat. Allah Ta'ala menyebutkan 8 jenis tumbuh-tumbuhan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu al-hab, yaitu wa huwa kullu ma hasada, segala sesuatu yang bisa dipanen, berupa gandum, ya, berupa syair dan yang lain-lainnya. Kalau kita adalah berupa padi dan yang lainnya. Wa qutima li annahu kal asli fil ghidha, dan didahulukan menyebutkan al-hab ini adalah dikarenakan dia adalah sebagai makanan pokok yang primer, ya, untuk kebutuhan yang kita konsumsi, ya. Kita jadikan sebagai makanan, minuman sehari-hari. Kemudian disebutkan sesudahnya al-inab wa dzukira ba'dal hab, ya, li'annahu ghidha'un min wajhin wa faqihah min wajhin akhar, karena anggur ini adalah merupakan makanan di satu sisi dan dia adalah buah-buahan di sisi yang lain. Jadi dia adalah sesuatu yang banyak dikonsumsi oleh kita pada umumnya. Wal qadb, yaitu sayur mayur, inta ahli Makkah wal Yaman, untuk
penduduk Mekah dan Yaman. Ya, kalau kita juga lebih banyak lagi, yaitu sayur mayur dengan berbagai macam jenisnya ya di sini ya. Kemudian zaitun dan kurma, wal hadaik, yaitu kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon adzokhmah yang sangat rindang, yang sangat banyak jumlahnya, wal faqiyah, dan juga buah-buahan. Wa hiya ma ya'kuluhun nas minats thimar, dan itu adalah yang dimakan oleh orang-orang, oleh manusia berupa buah-buahan. Wa qad dzakaraha mujmalatan, dan Allah Ta'ala menyebutkan itu secara global, liya umma jami'a anwa'iha, untuk meliputi seluruh jenisnya, jadi tidak secara detail ya. Jadi Al-Quran ini memang menyebutkan secara lengkap yang ada permasalahan di dunia ini, tetapi dari sisi yang global ya, tidak secara detail. Segala persoalan itu bisa kita baca rumus-rumusnya ataupun panduan-panduan secara global dalam Al-Quran ya. Termasuk hal-hal yang mungkin terkait dengan kehidupan kita di dunia sehari-hari ya. Ketika dijelaskan masalah ini oleh Umar kepada orang-orang pada saat itu, Umar bin Khattab ya, ada yang bertanya, wahai Khalifah Umar, adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah membuat roti? Ada enggak? Kata Umar, ada ya. Orang ini kaget ya, apa betul ada ayat yang bicara tentang masalah resep membuat roti? Maka Umar memberikan jawaban, ayatnya secara umum, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Tanyakanlah kepada orang yang punya ilmu kalau kalian enggak tahu ya. Jadi kalau kita enggak tahu bagaimana cara membuat roti, ya tanyalah kepada pembuat roti gitu ya. Ahla dzikri di sini bukan ulama dalam bab urusan agama saja, tapi ulama dalam bab urusan duniawi, itulah pakarnya ya. Kita tanyakan segala macam kepadanya berdasarkan perintah Al-Quran begitu ya. Maka ada semuanya dalam Al-Quran ya. Wal ab wa huwa mar'a alladhi ya'ubbu ay ya'ummu wa yantaji'u wa huwa ma ta'kulul bahaim minal ashbi ya. Jadi ini adalah merupakan rerumputan ya, yang dibutuhkan oleh binatang-binatang yang mereka itu bisa hidup ya. Itu dikarenakan makan dari tumbuh-tumbuhan, rerumputan itu. Poin ketiga adalah al-ghaya min khalqi hadhihi nabatat allati tashmulu ma yataghadha bihil insan wal hayawan hiya al-intifa'u biha. Jadi tujuan penciptaan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mencakup seluruh apa yang dikonsumsi oleh manusia ini dan oleh binatang adalah al-intifa'u biha. Kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya. Mengkonsumsinya dalam batas-batas yang seperlunya ya. Sawa'an bin nisbati linnas au lidawab, apakah dimanfaatkan oleh manusia atau oleh binatang-binatang melata yang ada di muka bumi ini yang bisa memanfaatkan seluruhnya itu ya. Li'anna inbat hadhil asya imta'un li jami'il hayawanat, karena penumbuhan segala macam jenis ini adalah merupakan, oh mohon maaf ya, tadi enggak kelihatan ya. Ya. Jadi karena menumbuhkan segala macam jenis ini adalah imta'un li jami'il hayawanat ya, bisa menjadi kesenangan untuk seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Jadi mereka bisa hidup dari tanaman, kemudian manusia bisa memakan binatang-binatang ternak tersebut ya. Yang keempat, poin keempat adalah al-qasdu min irati hadhil asya. Tujuan dari penyebutan segala macam jenis ini adalah dzarbul matsal minallah. Itu adalah permisalan yang diambilkan oleh Allah Ta'ala li ba'tsil mauta min kuburihim, untuk
memberikan peringatan kepada manusia, seperti itulah kebangkitan orang-orang yang mati dari kubur-kubur mereka. Karena Allah Ta'ala bisa atau memiliki kemampuan menumbuhkan segala macam jenis tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya tidak ada kemudian ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah juga dengan kekuasaannya bisa membangkitkan segala manusia atau semua manusia yang sebelumnya ada di kuburan yang meninggal itu ya, atau yang wafat itu. Wal imtinanu minallahi ala ibadihi bima an'ama bihi alaihim, dan merupakan nikmat dari Allah kepada hamba-hambanya dengan apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yang wajib untuk kita syukuri bersama. Wal khulasa, intinya ya, inti daripada pembahasan kita, al maksud min hadhil asya umur thalatha. Tujuan dari penyebutan hal-hal ini ada 3 hal, 3 poin. Awaluha, yang pertama, iradud dalail adalah ala tauhid. Artinya penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhid. Coba kita renungkan ya. Dari segala yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kalau pembahasannya terkait dengan masalah tauhid, itu tauhid yang jenis yang mana ya? Kalau tauhid itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Nah, kira-kira ayat-ayat yang sudah kita baca yang menunjukkan tentang fenomena alam dan tersedianya segala macam tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala dari turunnya hujan ya, dengan 8 macam itu, kira-kira dari 3 macam tauhid ini masuk poin yang mana Pak? Tauhid yang jenis yang mana? Tauhid rububiyah ya, masuk dalam jenis tauhid rububiyah. Kita bukan membeda-bedakan ya, karena ada sebagian yang salah paham bahwasanya ada yang memisah-misahkan antara 3 jenis tauhid ini, bukan ya. Kita tidak bermaksud untuk memisah-misahkan, dan kita tidak bermaksud untuk membuat hal yang baru yang memang secara tekstual dalam Al-Quran atau dalam hadis itu tidak disebutkan 3 jenis ini, memang bukan ya, tidak disebutkan. Ini ijtihad, pendapat pribadi dari Ibnu Taimiyah untuk memudahkan pemahaman kita gitu. Tapi masing-masing tidak kita beda-bedakan. Hanya saja supaya lebih detail, kita perlu untuk mendudukkan masing-masing pemahaman secara proporsional ya. Bahwa antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini memang ada perbedaannya, tetapi ada keterkaitannya ya. Kalau kaidah dari para ulama itu menyebutkan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Ketika kita meyakini Allah sebagai Khalik, pencipta segala macam jenis tumbuh-tumbuhan yang 8 tadi, itu kan tauhid rububiyah. Konsekuensinya kita harus bertauhid uluhiyah, harus bertauhid dalam bab ibadah ya. Kita harus meminta rizkinya kepada Allah, kita harus memohonnya kepada Allah, kita harus sholat, rukuk, sujud hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, itu maksudnya ya. Sedangkan kaidah yang berikutnya, tauhid al-uluhiyah yashtamilu ala tauhid al-uluhiyah, bahwasanya ketika seseorang bertauhid secara uluhiyah, bertauhid dalam bab ibadah, maka mencakup tauhid dalam bab rububiyah ya. Rububiyah itu kaitannya dengan sifat-sifat atau dengan perbuatan-perbuatan Khalik, af'alul Khalik lil makhluk, perbuatan-perbuatan Allah untuk para makhluknya, perbuatan menciptakan, perbuatan memberikan rezeki, menolak bahaya, mendatangkan manfaat, itu kita tauhidkan, kita yakini dengan sebenar-benarnya hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Itu maksudnya ya. Malaikat pun nggak punya kemampuan, para rasul juga nggak punya kemampuan, apalagi manusia biasa, tidak ada satupun yang punya hak rububiyah, intinya itu. Nah, jadi kalau kita bertauhid secara uluhiyah, berarti
di dalamnya kita mencakup tauhid rububiyah gitu ya. Asma wa sifat itu sebenarnya bagian daripada tauhid rububiyah gitu. Cuman ini dipisah supaya lebih paham kita gitu. Jadi kita bukan bermaksud memisah-misah, semua ini satu kesatuan ya, yang saling melengkapi ya. Poin kedua, iradu dalail adalah alal qudrah alal ma'ad ya. Menunjukkan dalil yang menunjukkan atas kemampuan Allah Ta'ala untuk membangkitkan manusia ini dengan datangnya hari kiamat nanti gitu ya. Kemudian poin ketiga, at-targhib bil iman wa ta'ah, memberikan motivasi perintah kepada kita untuk beriman dengan sebenar-benarnya iman dan ta'ah kepada Allah. Fa innahu la yaliqu bil aqil, karena tidak layak bagi setiap orang yang berakal an yatamarrata an ta'atil ilah, dia tidak mau taat ya, dia melakukan keingkaran dalam hal ketaatan kepada Allah alladzi ahsana ila ibadihi, yang telah berbuat baik kepada hamba-hambanya bihadzil anwa' al-'azimah minal ihsan, dengan berbagai macam jenis kebaikan-kebaikan ini. Seperti seorang pegawai yang telah diberikan fasilitas yang sangat banyak oleh majikan misalnya, dipenuhi seluruh hajat kebutuhannya, keluarganya, fasilitas pribadinya, untuk gaya hidupnya semua dipenuhi majikannya, terus kok dia melawan ya, apa yang menjadi aturan majikan. Nah, ini berarti sudah keterlaluan orang seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah ya, Allah punya permisalan yang lebih agung dari itu ya. Allah telah memberikan segala macam fasilitas untuk manusia, sehingga kalau ada manusia yang bermaksiat kepadanya, melanggar perintahnya ataupun melanggar segala yang telah dilarang olehnya ya, maka berarti dia betul-betul ya, orang yang layak untuk diberikan siksaan dari kekafirannya itu ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah keimanan kita semua dengan ayat-ayat ini, dan kita bisa mentadaburinya dengan baik, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita semua termasuk ahlul Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.